Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan baca ayat-ayat ini, saudara yang kekasih. Kita baca sama-sama ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, mari kita mau baca dengan bersuara, jangan di dalam hati. Biasakan kalau baca Alkitab tuh bersuara. Sehingga waktu kita bicara, kita dengar dengan telinga ini. Kita dengar sehingga timbul iman. Ya, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Yesus mengubah segalanya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, sudah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dia membuat mujizat ya. Di Kana ini adalah mujizat pertama yang diadakan oleh Tuhan Yesus, di mana dia mengubah air menjadi anggur. Dikatakan di kitab Yohanes 2 ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi Kana ini tempatnya di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ, saudara yang kekasih. Ternyata di ayat 2 berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Nah, saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita, menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini namanya kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Namanya kita menerima Tuhan Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, setiap orang percaya, saudara pasti sudah melewati tahap ini. Ya, tahap menerima Tuhan Yesus adalah tahap yang paling awal, tahap pertama-tama. Nah, kalau kita baca di Alkitab itu, ceritanya itu ada di Yohanes 3. Pada waktu Yesus berkata-kata kepada Nikodemus. Nikodemus ini seorang ahli agama yang datang kepada Yesus. Dia datang di malam hari sehingga identitasnya tidak diketahui oleh orang-orang karena mungkin dia malu kali ya, karena dia adalah seorang ahli agama, dia sangat hebat. Tentunya kalau udah namanya ahli hebat, saudara ya. Kalau kita belum disebut ahli itu nggak hebat ya, tapi kalau udah ahli itu udah hebat, artinya dia mengetahui atau mempelajari kitab suci. Dan di situ terjadi dialog, dia bertanya kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa engkau harus dilahirkan di dalam air dan di dalam roh. Ya, dalam air itu kita tahu adalah baptisan, di mana kita harus dibaptis, saudara. Dan di dalam roh itu artinya kita harus dilahirkan kembali. Jadi yang tadinya kita hidup manusia berdosa, ya, kita tadinya manusia berdosa, semua kita berdosa, ya, saudara. Dari sononya, ya, dari Adam dan Hawa adalah kakek moyang kita yang sudah berdosa, dan akhirnya keturunan Adam dan Hawa ini juga adalah keturunan dosa. Karena kakek neneknya udah berdosa. Sumber
Kelahiran kita tuh udah sumbernya dari dosa. Makanya dikatakan sejak orang dalam kandungan dia sudah berdosa, saudara. Jadi dosa itu bukan karena kita buat dulu baru jadi berdosa, tetapi memang kita udah keturunan dosa. Nah, keturunan dosa itu kecenderungannya adalah berbuat dosa, ya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa harus dilahirkan. Artinya kita harus dilahirkan, kita harus memulai satu journey perjalanan hidup baru kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dilahirkan kembali. Nikodemus sempat confused, sempat bingung, dia berkata kepada Tuhan, masakan kami udah besar, udah dewasa begini, sudah menjadi manusia begini, harus menjadi kecil dan dimasukkan lagi ke dalam rahim ibu kita. Nah, saudara, terkadang, nah ini dia ahli agama, ya, terkadang cara pandang kita untuk melihat Tuhan itu pakai cara pandang manusia. Kalau kau pakai cara pandang manusia, akan menciptakan itu logika manusia, ya, analisa manusia, analog manusia, yang akhirnya tuh bersumber dari cara pandang manusia. Makanya firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan pakai pandangan manusia. Firman Tuhan itu harus dipimpin Roh Kudus, harus dibukakan oleh Roh Kudus untuk mengetahui firman Tuhan. Makanya seseorang yang buka Alkitab tiap hari tapi mau coba mengerti dengan pengertiannya sendiri, main baca aja, yang penting asal baca, saudara, tidak akan pernah orang itu mengerti kebenaran firman. Makanya ada banyak orang baca firman Tuhan ketiduran lah, baca firman Tuhan bosen lah, baca firman Tuhan gak menarik, gak suka, karena gak pernah dibukakan oleh Roh Kudus. Tapi once Anda dibukakan oleh Roh Kudus, Anda akan ketagihan untuk membaca firman Allah. Karena ini adalah kebenaran, ini hidup, dan kehidupan firman Allah ini memerdekakan kita. Ya, untuk itu saudara kekasih, banyak orang Kristen berkata bahwa dia punya iman, padahal sesungguhnya dia tidak berjalan dengan iman lagi. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang Kristen yang tidak membaca firman Tuhan tiap hari, jalannya pada hari itu pasti tidak dengan iman. Karena dikatakan mendengar firman Tuhan. Nah, mendengar bukan main-main, saudara, ya. Kalau kita nggak fokus, coba diajak ngomong, ini, baru kita melongo, hah? Apa? Ulang lagi, tadi gua nggak dengar. Padahal suara orang udah kenceng di depan kita, karena kita nggak fokus. Nah, sama, kalau kita nggak fokus baca Alkitab di pagi hari, bangun aja susah, terus sambil nggak fokus, ya, pikiran kemana-mana, ya, udah, Anda nggak akan punya iman berjalan pada hari itu. Anda akan jalan dengan imanmu sendiri yang datang daripada dirimu, bukan yang datang dari firman Tuhan. Kalau iman yang datang dari dirimu sendiri tidak akan menghasilkan apa-apa, zero. Paling bisa cuma naik pohon. Ya, naik pohon iman, perlu iman juga supaya nggak jatuh. Ya, ada banyak orang takut naik pohon, nggak punya iman, jatuh. Nah, iman rata-rata iman manusia. Tetapi iman yang bersumber dari kebenaran firman Allah adalah iman yang hidup, iman yang memerdekakan. Ada amin. Saudara, judul khotbah saya pada hari ini adalah Yesus mengubah segalanya. Untuk kita melihat perubahan di dalam kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan Yesus, memerlukan iman untuk meraihnya. Memerlukan iman untuk berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Itu pertama kali kita dilahirkan di dalam roh. Yesus masuk dalam hidup kita. Dia menyucikan kita, dia menguduskan kita, membuat kita menjadi orang-orang benar. Ya, setelah kita menerima Tuhan Yesus, wajib dibaptis. Apa arti baptisan? Baptisan adalah, saudara, kita meninggalkan kehidupan lama kita. Baptisan itu bukan pilihan, itu mandatori buat orang percaya. Diwajibkan. Saudara, kita meninggalkan manusia lama kita. Arti baptisan ini, baptiso, bahasa aslinya itu dikuburkan, ditenggelamkan. Ya, dikuburkan, ditenggelamkan. Artinya seluruh badan kita, kalau orang kuburkan gak ada kubur segini, gak ada kubur, kepalanya, kalau kita lihat ada saudara kita meninggal, terus dia udah dikubur, tubuhnya dikubur, terus kepalanya ada gitu loh, keluar-keluar, gak ada saudara, ya, semuanya kubur, yang gak kelihatan lagi orangnya. Artinya, manusia lama kita telah dikuburkan, telah ditenggelamkan. Makanya Paulus berkata, bahwa hidupku yang dulu itu dia, yang lama itu kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya, jadi kuburkan itu masa lalu, dosa, manusia berdosa, dan kita bangkit di dalam manusia baru kita. Kita berjalani satu kehidupan, satu journey kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Kecuali Anda terima Tuhan Yesus dan langsung mati, yaitu Anda nggak ada kesempatan untuk baptis, ya. Yang orang disalib Tuhan Yesus, ya, tidak perlu dibaptis dulu, saudara.
Dia langsung Tuhan bilang, hari ini kamu bersama-samaku di Firdaus. Karena orang ini tidak akan menjalani satu kehidupan. Tapi kalau Anda mau menjalani satu kehidupan, Anda harus meninggalkan manusia lama Anda. Kalau tidak, saudara, iblis juga akan datangi Anda. Iblis akan meneror Anda. Bahwa mana manusia lamamu. Dan orang-orang, saudara, yang seperti ini, dia tidak mengikuti tahapan-tahapan awal yang Tuhan mau kita hidupi, sehingga kita boleh berjalan di dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, situasi, dan keadaan yang terkadang, saudara, kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, kita bisa dihancurkan oleh kerajaan kegelapan. Bukan bisa dihancurkan, pasti dihancurkan oleh kerajaan kegelapan. Karena penguasa dunia ini adalah iblis. Dunia ini udah jatuh, penguasanya iblis. Ya, dia berkuasa atas dunia ini. Selama Anda di dunia ini, Tuhan berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam kita. Arti menerkam apa? Siap untuk membunuh kita. Iblis datang untuk curi, bunuh, dan binasa. Saya baru khotbah minggu lalu, saudara, di gereja online tentang Ananias dan Safira, bagaimana mereka mati, saudara. Siapa yang bunuh? Saudara, mereka mati. Yang pasti bukan Tuhan pembunuh. Tuhan tidak datang untuk membunuh. Yohanes 10 berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam kelimpahan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk itu perlu kita dibaptis menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, dan kita perlu berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Di sini di Yohanes 2 ayat 2 kita mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini orang yang menikah ini mengundang Tuhan Yesus dan para murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus diundang, pasti dia datang. Saudara yang kekasih, amin. Tuhan Yesus adalah pribadi yang mau supaya kita mengundang dia setiap hari, setiap waktu. Walaupun dia udah masuk pertama kali dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dia tidak pernah memaksakan dirinya untuk bekerja di dalam kita kalau kita tidak mengizinkan dia. Untuk itu di pagi hari Anda harus bilang, Roh Kudus, take over my life, ambil alih hidupku. Kau yang berkuasa atas hidupku, pimpin hidupku, ambil alih. Dan engkau yang akan menjadi guruku pada hari ini. Engkau yang akan menjadi guidance-ku. Kau akan memimpin aku pada seluruh kebenaran. Karena Alkitab berkata, Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran. Ada amin? Penting sekali. Roh Kudus harus beroperasi di dalam kehidupan kita. Yesus rohnya adalah Roh Kudus. Bapa rohnya adalah Roh Kudus. Bapa Tuhan Yesus rohnya adalah Roh Kudus. Izinkan roh itu yang berkuasa atas hidupmu setiap hari. Kita lihat di sini ayat 3 berkata apa? Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, di pesta itu anggur sangat penting sekali, saudara. Ya, di pesta ini anggur sangat penting. Anggur itu berbicara tentang harga diri, ya, daripada yang punya pesta ini, saudara kekasih, ya. Jadi kalau sampai kehabisan anggur itu sangat memalukan, ya, keluarga yang membuat pesta ini. Dan pada saat itu kehabisan anggur. Tidak diceritakan di sini kalau mempelai wanita dan pria ini atau keluarga mereka tidak menyediakan anggur yang cukup untuk para tamu, atau mungkin juga saudara kehabisan anggur karena tamunya terlalu banyak, yang diundang 1000, yang datang 2000, ya mungkin orang-orang ini mirip-mirip orang Indonesia, betul? Kalau ada pesta gak diundang pun mau datang, tapi kalau gereja udah diundang-undang pun susah datang, sel grup diajak-ajak pun susah gitu loh, ya, karena mungkin gak ada makanan, apalagi cuma di Zoom, ya, aduh gak ada makanan. Tapi kalau ada makanan itu sangat apa ya, mendorong kita. Ya, orang ulang tahun, orang dapat aja kita nanya, ada makan-makan gak? Karena itu apa ya, jadi supporter buat kita. Saudara, udah dari zaman dulu itu, zaman Nabi Nuh dulu, ya, orang sibuk dengan makan, memakan, kawin, mengawinkan, ya, seperti itu dia. Senang, apalagi sekarang Indonesia banyak banget kuliner, ya, jago-jago kuliner pula orang Indonesia ini. Ya, ada kuliner di sana. Kalau saya ke Indonesia, Bu, ada ini di sana, ada itu di sana. Di Jogja sekarang ini. Saya ke Jogja waktu belum nikah, saudara, ya. Anak saya yang paling besar aja udah 28 tahun. Ya, jadi sebelum nikah udah 30 tahun yang lalu lebih ke mungkin. Ya, saya masih kuliah, ya. Jadi saya membayangkan, waduh, banyak sekali kuliner di Indonesia, ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu dari saya. Ya, dan saudara yang kekasih, jadi
Untuk mengajak orang tuh kalau ada kuliner, ke kuliner tuh lebih mudah daripada dengar firman Tuhan. Ya, saudara diajakin karena kita nggak mau. Tetapi kalau Tuhan Yesus, saudara, dia datang ke situ bukan untuk karena ada makanan atau ada makanan yang top pada hari itu. Tapi setiap kali dia hadir, saudara, dia selalu membawa kasih dan kuasanya dimanapun dia berada. Seharusnya saudara yang kekasih, kehidupan kita dimanapun kita berada, kasih dan kuasa Tuhan itu harus ada dan bekerja di dalam kita. Ada amin? Nah, Maria di sini, saudara, pada waktu dia dengar kehabisan anggur, dia berkata bahwa ketika mereka kurang anggur, Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, Maria ini dia yang melahirkan Yesus. Dan dia kenal Yesus, saudara. Sebelum dia hamil, sudah didatangi oleh malaikat, saudara ya. Bahwa engkau akan mengandung. Betul? Ya, engkau akan mengandung Maria, ya dari benih Roh Kudus, benih ilahi. Jadi dia tahu bahwa waktu dia hamil Yesus itu bukan hamil sembarang hamil. Jadi dia punya pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan. Jadi dia kenal betul siapa itu Yesus. Penting sekali dalam kehidupan orang percaya. Kita harus punya pengalaman-pengalaman ilahi dengan Tuhan. Sehingga pada waktu ada tantangan, kita pasti datang kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau seseorang tidak punya pengalaman-pengalaman ilahi dengan Allah, saudara, pada waktu ada goncangan, ada keadaan, ada situasi, dengan mudah sekali, dengan gampang sekali, saudara, kita datang kepada pikiran kita terlebih dahulu. Kita putar itu, diacak itu dia. Aduh, mau minta tolong sama siapa nih? Yang pertama, kepada saudara. Kedua, kepada teman, sahabat dekat. Yang berikutnya, kalau udah gak tahu malu sama siapa aja. Betul? Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan itu, saudara. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin. Kok susah, Pastor Desi? Susah. Kan keluarga juga kan perlu bantu. Teman juga perlu bantu. Ini perlu bantu. Saya dulu bantuin mereka. Ya, Tuhan bisa pakai mereka untuk membantumu. Tapi Tuhan yang menggerakkan. Karena Tuhan yang pakai mereka. Bukan Anda yang pakai mereka. Bukan Anda yang gedor-gedor pintu mereka. Betul? Saudara yang kekasih, Tuhan yang melakukannya. Tapi kenapa kita susah untuk mengandalkan Tuhan? Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang percaya ke gereja, bilang Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tetapi sesungguhnya dia tidak pernah mengalami luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupannya dia. Paling mentok, samalah mirip-mirip orang dunia. Kalau orang dunia sakit kepala minum Decolgen, zaman dulu Decolgen, saya nggak tahu masih ada apa enggak di sana. Masih ada Decolgen? Oh, masih ada Decolgen. Ya, kalau orang itu minum apa, Mbak? Wah, aku Decolgen. Oh, sama dong Decolgen. Aduh, Tuhan baik nih nyembuhin gua. Orang bilang, maksudnya Tuhan siapa ya? Gua nggak berdoa minum Decolgen sembuh tuh. Saudara yang kekasih, ada banyak sekali kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pertama kali yang kita andalkan adalah pikiran kita sendiri. Kita nggak pernah lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita andalkan yang paling jago dalam kita itu apa? Nih, otak kita yang paling jago. Betul? Sini adalah medan pertempuran, saudara. Pertobatan itu adalah perubahan pikiran, perubahan pola pikiran. Pikiran yang sudah diubahkan oleh Kristus, yaitu pikiran Kristus yang ada di dalam kita. Siapa itu Kristus? Dia adalah firman yang hidup, yang kita baca setiap hari. Kalau Anda tidak bersekutu dengan firman yang hidup, jangan harapkan Anda bisa mengalami kehidupan Kristus dalam kehidupanmu. Ya? Banyak orang tahu. Siapa tahu di sini firman Tuhan itu penting, angkat tangan. Yang tahu firman Tuhan itu penting, angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa yang secara rutin membaca firman Tuhan itu dan fokus, dan Roh Kudus berbicara kepada Anda setiap hari? Gak usah angkat tangan. Angkat kaki aja digoyang-goyang biar saya nggak lihat. Tapi Tuhan lihat hatimu. Amin. Ya. Kita tahu ini penting, tapi kita nggak lakukan. Tapi kita bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu? Aduh, untung bukan saya jadi Tuhan. Ya, untung bukan saya, dan untung juga bukan Anda. Ya, seperti itu. Coba kalau Tuhannya manusia kayak kita. Udah habis kita semua. Saudara, tapi Tuhan sabar. Amin. Ya, dia panjang sabar. Karena hakikatnya dia itu panjang sabar. Sifat Allah itu panjang sabar.
Ya, dia tidak bisa memungkiri keberadaannya dia. Ya, itu Allah, saudara yang kekasih. Dia tidak bisa menolak sifatnya dia. Sifat Allah itu akan keluar. Makanya firman Allah berkata, walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Amin. Karena sifat Allah adalah setia. Sifat Allah adalah kasih. Amin. Walaupun engkau tidak mengasihi dia, dia tetap mengasihimu. Amin. Itulah sebabnya, saudara. Dia mengasihimu bukan pada waktu engkau lagi baik kepada dia. Bukan pada waktu engkau jadi benar, menjadi orang benar, tidak. Tapi pada waktu engkau berdosa, kasihnya dia nyatakan kepada Anda dan saya. Ada amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa, whoever believe in him, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sifatnya kasih. Waktu kita berdosa, dia mengasihi kita. Tetapi siapa yang menerima kasih itu? Dia bilang, whoever believe in me. Siapa yang percaya kepadanya? Pertanyaan saya, percayakah Anda kepada dia atau tidak? Siapa yang Anda lebih percaya? Orang yang Anda datengin pinjamin duit atau Tuhan? Siapa yang Anda percaya? Orang itu yang akan menolongmu atau Tuhan? Ada amin. Tergantung pada kita. Makanya Tuhan bilang, whoever believe. Siapa yang percaya. Ada amin. Suatu hari murid-murid pulang, saudara. Waktu mereka diutus untuk menyembuhkan orang. Diutus untuk memberitakan Injil. Untuk mengusir setan-setan. Dan mereka kembali. Waduh, Tuhan, guru. Gak ada yang sembuh, guru. Setan-setan juga pada gak takut sama kita. Apa kata Tuhan? Ya, dia bilang, kenapa itu terjadi, guru? Dia bilang, karena engkau kurang percaya. Amin. Bukan kuasa Tuhan yang gak kerja. Kekurangan percaya kita lah yang membuat kuasanya tidak bekerja. Kok kenapa ya kuasanya gak bekerja? Padahal gue udah doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok tidak ada jadi perubahan? Padahal judul khotbah Pastor Desi adalah Yesus mengubah segalanya. Segalanya, saudara. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Nah, perhatikan di sini. Ya, tepat sekali Maria datang kepada Yesus pada waktu ada situasi dan keadaan. Ya, Maria nggak bilang, cepet-cepet supaya nggak malu. Ayo cepet, bilang sana sama mungkin adiknya si pengantin atau kakak si pengantin. Cepet pergi beli di warung, tuh ada warung. Coba cari warung masih buka. Mungkin mumpung belum orang-orang banyak semua minta anggur. Ayo pergi. Tapi Maria kenal banget. Ada sang pembuat mujizat hadir di dalam pesta pernikahan. Ada seorang pribadi namanya Yesus yang aku tahu dia bukan berasal dari rahimku, dia berasal dari surga. Dia Allah yang telah menjelma menjadi manusia, ada di tengah-tengah pesta ini. Dia sanggup. Kalau dia sanggup, kenapa harus kita pergi ke yang lain? Kebanyakan di kita, Yesus menjadi alternatif yang terakhir. Kalau sudah mentok sana sini, pikiran udah diaduk-aduk, sampai akhirnya udah mau gila. Banyak orang jadi gila, stres, depression. Ada Tuhan, iya. Dia dulu bekas pendeta, pastor. Di sini saya ketemu. Ada orang, hai pastor. Saya bilang, hai, gitu loh. Ya, saya ada Pastor Doni lagi berkunjung ke jemaat di apartemen. Nah, di atasnya itu apartemen itu ada apartemen lagi. Di tingkat, dia tingkat pertama dan tingkat kedua. Tiba-tiba orang itu tuh turun terus, hai pastor, gitu loh. Terus, halo, gitu loh. Kan saya ada Pastor Doni habis kunjungan, terus ada jemaat yang sama-sama kita, terus kami nanya, itu siapa ya? Aku juga mau Pastor Doni, itu siapa ya? Kok kita nggak kenal? Hai orang Indonesia, gitu loh. Terus, penting orang Indonesia, mungkin karena kita pendeta kan, kalau pendeta sini orang kenal lah. Gitu, mungkin kita pendeta. Terus satu orang ini jawab, oh pastor, dia dulu pernah jadi pendeta. Maksudnya? Aku bilang, kok pendeta ada bekas ya? Gitu. Oh, dia bekas jadi pendeta. Sekarang udah gak jadi pendeta lagi. Oh, kenapa? Lah, saya bukan mau tahu urusan orang. Ya, karena dia orang tahu. Jadi, karena saya pendeta pengen tahu kok kenapa dia keluar jadi pendeta gitu loh.
Nah, rupa-rupanya ada situasi, ada keadaan, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan balik ke topik saya, saudara. Amin. Ya. Jadi, kalau kita lihat sini, Maria dia memilih. Yang tepat kita datang kepada Yesus. Ada amin? Siapapun Anda, keadaan apapun yang Anda alami, mau pendeta, mau jemaat, mau siapapun itu, harus dibuktikan pada waktu keadaan apapun, harus datang kepada Tuhan. Karena nggak semua pendeta juga, saudara, datang kepada Tuhan kalau ada apa-apa. Ada juga pendeta yang bisa, saya pun bisa demikian. Saya berkhotbah, tapi saya nggak rutin juga punya hubungan dengan Tuhan. Ya, saya kan datang kepada pikiran saya juga. Ya, jadi mentang-mentang pendeta, jangan kita pikir, oh ini pendeta udah hebat. Pastor Desi khotbahnya aja kenceng banget kalau ngomong. Nggak pakai mic aja kedengeran. 5.000 orang pun kedengeran paling ujung sana. Jangan Anda pikir dengan suara saya yang gede begini, terus saya udah punya kuasa tanpa baca Alkitab. Kuasa saya tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya bukan Tuhan. Yang tidak berubah hanya Tuhan. Ada amin? Kalau saya tidak bersekutu dengan yang mempunyai kuasa yang tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, saya tidak menancapkan kehidupanku kepada sumber daripada kuasa yang tidak berubah itu. Kuasa apa yang mau ngalir dari saya? Kuasa saya nggak bisa bikin apa-apa. Mau ubah roti jadi anggur, roti jadi apa tuh? Iya ya, roti jadi tubuh Tuhan, nggak bisa, saudara. Makanya dengan iman kita percaya, men. Mau ubah apa? Mau ubah air jadi anggur, boro-boro air jadi anggur, saudara. Betul? Kalau ada yang Tuhan pakai menyembuhkan orang, itu bukan kuasanya, bukan orang itu hebat, tapi Tuhan yang hebat. Orang ini hanya menancapkan kehidupannya kepada sumber kehidupan itu, sumber kuasa itu, sumber kesembuhan itu, sumber kasih itu, sumber jalan di atas segala jalan itu. Ada amin? Haleluya. Udah benar nih Maria. Tapi Yesus jawabnya begini kepada dia. Coba lihat ayat 5. Ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ya. Seperti Tuhan Yesus mau berkata kepada dia, ibu, jangan suruh aku dong, saatku belum tiba nih. Apa artinya ini saatku belum tiba? Saudara, Yesus sedang mau berkata-kata kepada ibu ini, mewakili manusia, bahwa saatnya dia untuk naik di atas Calvary, di atas kayu salib. Karena dia tujuan datang ke dunia ini adalah untuk mati, bukan untuk mujizat. Ya, perhatikan. Dia datang ke dunia ini bukan untuk mengadakan mujizat-mujizat, bukan. Tujuan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang telah kehilangan hidup kekal. Saudara, jadi dia mau berkata, tujuan saya datang ke dunia ini adalah Calvary. Calvary belum tiba. Nah, tetapi kita lihat di ayat 5, saudara yang kekasih. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, saudara, kayak nggak klop, kayak nggak berhubungan ya. Ayat 4 sama ayat 5. Seolah-olah Yesus menolak, kok ayat 5-nya Ibu Yesus tetap pede banget gitu loh. Saudara yang kekasih ya. Ayat 4 ini Yesus sedang berkata-kata tentang tujuannya dia. Sesungguhnya apa? Ibunya Yesus sedang berkata-kata tentang mujizat. Benar? Sebenarnya nggak apa tuh? Nggak match, nggak klop, saudara. Tetapi Ibu Yesus ini, dia percaya, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus ini bukan anaknya dia, tapi ini adalah Allah. Ini adalah Tuhan. Ada amin. Dia percaya sanggup melakukan apa aja. Dan dia tahu bahwa Yesus ini datang ke dunia ini akan menjadi terang dunia. Dia datang ke dunia ini dengan misi untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Maria tahu persis kalau kehidupan kekal di sana aja dia berani untuk selamatkan kita, apalagi hanya di dunia ini. Apa arti mujizat untuk Tuhan Yesus? Terkadang kita di dalam mengikut Tuhan, kita hanya datang mengikut Tuhan karena ada keinginan-keinginan kita. Ayo dong, datang ke gereja biar nanti doamu dijawab. Datang ke gereja biar nanti Anda disembuhkan. Datang ke gereja untuk ini dan untuk itu, untuk ini, untuk itu.
Kita mengajak orang lain dengan tujuan-tujuan yang hanya sementara di dunia ini, betul? Anda kalau berdoa untuk sembuh, pasti sembuh apa enggak? Pasti. Tuhan menyembuhkan orang-orang itu. Ya, di kitab Injil kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap kali Tuhan berjumpa dengan orang-orang yang ingin disembuhkan, dia sembuhkan orang-orang itu, saudara. Bahkan orang mati sekalipun dia bangkitkan. Bahkan murid Tuhan Yesus sendiri, Petrus, dia lewat di Yerusalem, saudara. Orang-orang meletakkan orang-orang sakit di jalanan di Yerusalem. Dan semua orang yang kena bayangannya Petrus itu menjadi sembuh. Ada amin. Karena ada kuasa Tuhan yang dahsyat di dalam diri Petrus, saudara. Ya, bekerja di dalam diri Petrus. Nah, apalagi Tuhan sendiri yang hadir. Ada amin. Maria tahu persis sifatnya Allah, sifatnya Yesus adalah maha kasih. Ada amin. Tujuannya dia menyelamatkan. Saudara, kalau kau datang kepada Tuhan hanya untuk mau cari makan, minum, pakai, diumpamakan, dikatakan di kitab Matius, orang-orang yang mencari makan, minum, pakai dikategorikan sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya dia berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya will be added to you. Semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya. Tambahan itu will be added, akan ditambahkan kepadamu, diberikan oleh Tuhan. Tapi cari kerajaan dan kebenaran. Anda harus hidupi kebenaran itu. Kerajaannya ditegakkan dalam hidupmu. Dan Anda akan lihat berkat-berkat itu diperintahkan mengikutimu. Saudara, kalau mau ikut Tuhan Yesus, miliki Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidupmu. Amin. Saudara, mau ada situasi, nggak ada situasi, ada keadaan atau tidak ada keadaan apapun, saudara, milikilah Yesus, berhubunganlah dengan dia. Ada amin. Jadi, judul khotbah kita pada hari ini apa, saudara yang kekasih? Judul khotbah, Yesus mengubah segalanya. Amin. Kalau engkau mau lihat, semua kehidupanmu diubahkan oleh Yesus, saudara. Izinkan dia bekerja di dalam dirimu setiap hari. Bukan ada keadaan dulu, bukan ada situasimu dulu, baru kau cari dia. Engkau pikir dia securitymu, satpamu. Engkau pikir dia adalah bagian keuanganmu. Engkau pikir dia tukangmu, ya, bodyguardmu yang menjagamu kalau engkau keluar, melindungimu waktu engkau tidur. Ya, siapa itu yang suka jaga? Satpam di depan rumah kalau orang kaya. Betul? Oh, ada security-nya, ada satpam di sana. Orang lagi tidur, satpam di pos di depan. Tidur juga, saudara, tapi berjaga-jaga, nggak tidur nyenyak. Sedangkan yang nyonya rumah dan tuan rumahnya lagi ngorok-ngorok, satpam nggak boleh ngorok, saudara. Ngoroknya di rumah aja besok pagi. Ya, benar nggak? Karena dibayar untuk menjaga. Kita bayar berapa kepada Yesus untuk jaga kita? Udah nggak pernah baca Alkitab, udah nggak pernah doa, nggak punya Yesus sungguh-sungguh dalam hidupnya, terus merintah-merintah lagi setiap pagi, Tuhan jaga lindungi anak saya, Tuhan tolong supaya anak saya waktu pergi bekerja Engkau berkati dia dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, naikkan gaji dia, pangkatnya dia, Tuhan Engkau buat dia jadi berhasil, beruntung, Tuhan, perlindungan masa depannya sungguh ada, harapannya tidak akan hilang di dalam Tuhan. Kau berkati suami saya, bikin dia jadi direktur orang nomor 1 di perusahaan itu, supaya uangnya banyak dan saya bisa ke mall tiap hari, Tuhan, karena saya pengen beli tas itu, belum beli tas itu udah 2 bulan, teman saya udah punya, Tuhan. Kita ngomong udah seperti Tuhan, itu apanya kita, bagian keuangan kita. Suruh jaga, suruh lindungi, suruh ini. Waktu kita tidur, Tuhan, kirim malaikat-Mu menjaga, melindungi kami, Tuhan. Oh Tuhan, sampai malaikat-malaikat kita suruh, Tuhan, lindungi, suruh jaga. Aduh, udah kayak kita orang nomor 1 di surga gitu. Tuhan itu pesuruh kita dan para malaikat. Siapa yang disentuh di sini suka begitu, goyangkan kakimu. Ya? Terus kita ngapain? Kita ngapain? Oh, biar kita nikmati semua berkat-berkatnya. Haleluya. Kutuk kita tengking-tengking. Aku tengking kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oh, berkat-berkat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Engkau kirim berkat, orang fasik datang kepadaku, Tuhan. Tapi kagak pernah baca Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Gak pernah spend time dengan Tuhan. Kalau ada masalah, ada keadaan, ada situasi, baru datang kepada Tuhan. Tuhan udah tahu, si ini nih pasti lagi ketok-ketok nih di depan nih. Pasti dia ada itu nih.
Pasti ada sesuatu nih. Pasti kambuh lagi nih, sakitnya lagi ketok-ketok nih. Yesus, kan Engkau yang berkata, kalau aku mengetok pintu dibukakan, cari maka aku akan mendapatkan. Langsung firman keluar. Dan Yesus, saudara yang kekasih. Tapi dasarnya, sifatnya Allah adalah maha kasih. Amin. Amin, saudara. Dia tidak bisa menghindar dari sifatnya yang secara natural akan keluar dalam diri dia. Orang itu kalau punya sifat yang baik, saudara, itu otomatis akan keluar. Tapi orang kalau yang jahat, kadang-kadang kelihatannya baik yang keluar, itu namanya orang munafik, saudara. Ya, ada yang orang bilang gini, enggak, dia kok nggak jahat, tapi mulutnya aja yang jahat, hatinya baik. Itu bohong, saudara. Kalau hatinya jahat, yang keluar dari mulut juga jahat. Tapi kalau hati yang baik, pasti dari mulut baik. Tapi kalau hati yang jahat, pasti dari mulut juga. Dari mulut juga bisa baik, saudara, tapi pura-pura baik. Betul? Tapi kalau hati yang baik, udah pasti yang baik akan keluar dari mulut. Jadi jangan dengar-dengar itu falsafah dunia, nggak ada. Aduh, hatinya kok dia baik, cuma dia aja kalau mulutnya tuh kurang ajar banget, emang gitu. Kalau nama kurang ajar, tetap kurang ajar. Ya, nggak ada setengah kurang ajar. Namanya kurang diajar. Ya, saudara yang kekasih. Untuk itu, saudara yang kekasih, kita harus terus ada bergantung. Yesus sifatnya kasih, dia sifatnya murah hati, saudara. Tapi bukan berarti karena dia murah hati dan dia sifatnya kasih, terus karena kita udah ketok-ketok, terus dia buka hati lagi, dia kasih lagi, terus kita jadi use God, apa? Mempergunakan Tuhan, menggunakan Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Bukan seperti itu, saudara. Kebenaran firman-Nya ada. Kebenaran firman-Nya ini adalah hukum. Di mana hukum itu semua, saudara, namanya hukum. Kalau hukum itu apa yang dikeluarkan oleh Tuhan itu jadi hukum, saudara. Jadi hukum, ya. Hukum itu kalau Anda melakukannya dengan benar, misalnya Anda nggak nyolong ayam orang, Anda nggak akan jadi masuk penjara. Tapi kalau nyolong ayam orang, kalau di Indonesia dibilang nyolong ayam orang 3 ekor 6 bulan penjara, 2 ekor 3 bulan, 1 ekor 1 bulan. Nah, Anda ikut mengikuti itu dia, saudara. Ya, seperti itu. Nah, biar Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni dari penjara. Tuhan nggak keluarin Anda dari penjara. Nih, gua keluarin nih loh. Ya, maling 3 ekor ya udah saya keluarin. Nggak bisa, saudara. Kasih itu bukan seperti itu. Ada amin. Kasih Tuhan itu adalah mendidik, mengajar kita. Ada amin. Tapi kalau kita keluar dari Tuhan, bagaimana kasih itu mau disalurkan? Juga nggak bisa karena kita keluar dari sumber. Perhatikan di sini. Kita lihat ya apa yang terjadi. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu dengan iman. Dia berkata, karena yang tadi saya sudah katakan. Nah, ayat 6 apa yang terjadi? Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat selanjutnya 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan di sini, saudara yang kekasih. Saudara Maria berkata kepada pelayan-pelayan itu, nanti kalau Yesus kasih instruksi apapun, orang itu kasih instruksi, kamu ikutin aja. Pelayan-pelayan ini nurut apa kata Maria, saudara. Ya. Jadi pada waktu Yesus berkata-kata kepada dia, ya pelayan-pelayan ini ikuti karena dia udah dengar instruksi dari Maria. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan ini kita mendengarkan instruksi, ya, atau firman yang disampaikan. Seperti ini hamba Tuhan berbicara, saudara, ya. Penting sekali kita mendengarkan kebenaran firman. Makanya firman Tuhan yang tidak berdasarkan lahir dari pimpinan Roh Kudus, saudara yang kekasih, itu tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Ya, jadi misalnya di firman Tuhan bilang, lawanlah iblis pakai apa? Pakai firman Allah. Terus kita melawan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Iblis engkau pergi, engkau keluar. Kok iblis gak pergi-pergi ya? Ada orang kerasukan setan. Terus kok dia orang kerasukan setan gak keluar-keluar ya? Udah dalam nama Yesus udah 5 kali gitu. Seperti itu. Kok ada orang 1 kali aja bilang dalam nama Yesus engkau pergi, iblis. Dia pergi. Dulu saya masih ikut persekutuan doa ya sama Ibu Nina, ya. Ikut persekutuan doa sama Ibu Nina dulu. Saudara yang kekasih, masih remaja, ya masih kuliah. Nah itu di situ ada orang kerasukan setan, saudara. Kita usir-usir, pulang retret, udah sampai malam jam 12 malam tuh setan nggak pergi-pergi. Terus kita panggil, ada namanya pendeta, namanya Om David, kita suka panggil tuh, tinggalnya juga di Kebaran Baru, ya karena persekutuan doa kita di Kebaran Baru, di daerah Jakarta Selatan, karena dulu saya tinggal Jakarta Selatan, Bu Nina juga
ya. Dan kita persekutuan dia kata selatan. Nah di situ kita panggil si Om David ini pendeta, ya. Terus kita panggil dia datang, dia usir 1 kali, setannya pergi. Kita udah usir dalam nama Yesus, dia nggak pergi-pergi, saudara. Dua-dua pakai nama sama dalam nama Yesus. Yang satu setan dengar, yang satu setan gak dengar. Nah saudara bayangin itu dia, ya. Jadi Anda bisa aja hafal ayat, tapi kalau Anda tidak punya persekutuan, kamu dengar. Orang ini, dia mau dengar, betul? Dia mau dengar apa kata si Maria, artinya dia pay attention. Dia punya persekutuan, amin. Dia mau pasang telinganya waktu Maria ngomong, nanti dengar apa kata Yesus. Sama hari ini, saudara kekasih, kalau engkau datang dengan kerinduan, engkau datang dengan menyediakan waktu kepada Tuhan, waktu hamba Tuhan berkata-kata dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Makanya tadi saya bilang, Roh Kudus, tolong pakai lidah aku, pakai mulutku, sehingga yang aku sampaikan itu berasal daripada Tuhan. Tolong Tuhan, pikiranku, hatiku, semuanya kuasai, ada amin. Sehingga firman ini bukan cuma buat Anda, tapi juga buat saya, ada amin, saudara kekasih. Firman waktu ditaburkan, saudara kekasih, kalau itu berasal daripada Tuhan, dan kita siap untuk mendengarkannya, pasti terjadi mujizat. Anda yang datang pada hari ini dengan situasi dan pergumulan, saudara, apapun itu, Anda akan pulang dengan diubahkan, karena Yesus mengubah segalanya. Ada amin. Anda miliki Yesus, Anda miliki segalanya dalam hidupmu. Anda miliki Yesus, Anda miliki kuasanya, Anda miliki kasihnya, Anda miliki kemenangannya, Anda miliki keselamatan daripadanya, Anda miliki perlindungan daripadanya. Ada amin. Haleluya. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempat-tempat itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya dengan penuh. Dengan dengaran ini, benar? Saudara, kalau dengar firman Tuhan, harus menjadi orang-orang yang dengar-dengaran. Jangan dengar tiba-tiba kita nggak lakukan. Dengan dengaran di sini, mendengar dan melakukan. Itu namanya dengar-dengaran. Kalau cuma mendengar aja, belum tentu dilakukan. Oke? Jadi mari kita hidupi semua kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara lihat, dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, ada amin? Ya? Saudara, coba. Kalau mereka pakai pikiran mereka, waduh, ini orang ngomong bener apa enggak nih? Siapa dia? Dia bukan pemimpin, dia bukan pemimpin kita, dia bukan pemimpin pesta, dia suruh bawa lagi. Nanti kalau salah, kita udah capek-capek ngangkatin di galon nih, betul? Tapi mereka taat. Ketaatan itu, saudara, bukan memakai ini kita. Ya, bukan memakai logik kita. Tapi ketaatan itu adalah memakai iman kita, tidak memakai perasaan kita. Walaupun perasaan kita seperti rasanya. Iman itu bukan perasaan. Iman itu bukan logika. Iman itu percaya dan taat kepada kebenaran firman Allah. Haleluya. Dan orang-orang ini dia taat. Waktu Yesus suruh masukin, dia masukin. Cedok, dia cedok. Betul, disuruh bawa, dia bawa. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat 9. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Air itu telah menjadi anggur, saudara. Amin. Waktu mereka bawa itu, saudara, mungkin belum kelihatan. Tapi waktu mereka berjalan, itu telah menjadi anggur. Saudara, pada waktu Anda percayakan kebenaran firman, dan Anda mulai melangkah dengan iman, di situ mujizat terjadi. Ada amin. Haleluya, haleluya. Mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ada amin, saudara yang kekasih. Sebagian gak tahu karena tidak dengar. Ada amin, tidak taat, tidak berjumpa dengan Tuhan. Amin. Perjumpaan dengan Tuhan setiap hari penting dalam hidup kita. Bukan hanya waktu kita berjumpa, dan kita udah berjumpa nih. Waktu Anda berjumpa, pay attention. Dengar baik-baik. Di pagi hari, sediakan waktumu. Dan dengar baik-baik Tuhan mau ngomong apa. Tuhan baru mau bicara. Enak, kamu jalan ke situ ya. Di sebelah situ aku lagi taruhin uang logam. Di situ buat kamu ada emas 5 kilo. Bercanda, saudara. Ya, di situ ada berkat. Jangan lewat sini, di sini ada kutuk. Baru dia mau bilang, nah di situ jangan lewat. Kita udah jalan, nggak kedengaran. Kita pergi lewat di situ.
Kita harus punya waktu mendengar. Setelah itu kita taat akan perintahnya. Amin. Di sini ada orang yang tidak berjumpa, tidak menyediakan. Amin. Tidak bersekutu. Dia nggak tahu. Tapi orang ini tahu. Apa yang terjadi? Seterusnya. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow. Ada amin? Ya, kita lihat. Pesta itu semakin hangat, semakin meriah. Diberkati karena ada Yesus di dalamnya. Ada amin. Saudara yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada kita. Apapun keadaan situasimu setiap hari, kalau Yesus yang melakukan perkara-perkara yang berasal daripada Dia, saudara, Dia akan melakukan berdasarkan kasih setianya, berdasarkan kemurahan hatinya, berdasarkan kebaikannya, berdasarkan kuasanya, berdasarkan kekuatannya. Bukan berasal daripadamu, tapi berasal daripada Dia. Yang datang daripada Dia selalu yang terbaik, selalu melampaui akal dan pikiranmu. Ada amin. Haleluya. Yang mana Anda pilih terserah padamu. Dan ini ayat 11 yang menjadi tujuan Tuhan. Saudara, kita lihat. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di sini saudara yang kekasih. Ini waktu dia baru panggil murid-muridnya, saudara. Mengikut dia. Nah, di situ dikatakan dia menyatakan kemuliaannya. Dan di situ dikatakan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, dia mau kita percaya kepadanya. Itu yang dia inginkan. Bukan tentang mujizat ini, mujizat itu, saudara. Mujizat-mujizat ini pasti mengikuti. Dia udah bilang, cari kerajaan dan kebenaran, semua ditambahkan kepadamu. Kalau bikin mujizat, bagi Tuhan heran atau enggak? Gak heran, saudara. Itu biasa buat Tuhan. Nyembuhin kanker sama nyembuhin sakit perut, itu gampang buat Tuhan. Dia tidak pernah mengalami problem, kesulitan di dalam menyembuhkan apapun penyakitnya. Dia tidak pernah mengalami kesulitan untuk membuka jalan. Baik jalan yang buntu, jalan yang tertutup, di depan jalan ada jurang. Dia tidak punya kesulitan. Karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang punya kesulitan itu adalah kita. Makanya jangan andalin kita, pikiranmu, kehebatanmu, benar, kekuatanmu, kuasamu, pengalamanmu. Andalkan Dia. Ada amin? Milikilah Dia. Izinkan Dia mengubah segalanya dalam hidupmu. Amin. Anda tidak bisa mengubah kehidupan seseorang. Anda nggak bisa mengubah hidupmu sendiri. Tapi Dia bisa mengubah kehidupanmu, segalanya tentang kehidupanmu. Milikilah Yesus setiap hari dalam hidupmu. Jadikan Dia yang terutama dan utama di dalam hidupmu. Sehingga Anda dapat berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Sehingga Anda bisa melihat apa yang terjadi di Kana bisa terjadi di dalam hidupmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mau mengubah segalanya dalam hidupmu dan saya. Izinkan Dia setiap hari, setiap pagi bersekutu dengan Dia. Di pagi hari cari wajahnya. Daud berkata, di pagi hari ku cari wajah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. So yang dapat saya sampaikan kepada kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.